Ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada keluarga besar Teknik Mesin Tita yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dan mensupport program himpunan mahasiswa mesin, khususnya Departemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ragil Firmansyah dari Angkatan 2022. Saya ini selaku moderator yang akan memandu pelatihan ini dari pemaparan sampai dengan sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita masuk ke pelatihan kali ini, kita ulas dulu nih, apa itu Master Camp. Di sini ada yang udah pernah tahu belum itu Master Camp itu apa? Mungkin boleh di present. Saya belum tahu, Bang. Belum tahu, Bang. Belum tahu, Bang. Oke. Jadi ini secara garis besarnya aja ya. Jadi Mastercam itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengerjaan mendesain, kemudian merencanakan proses pembuatannya melalui simulasi, baik secara berurutan untuk proses permesinan. Jadi itu, dia itu ada fungsi CAD sama CAM, CAD sama CAM. Mungkin yang dulu pernah ikut pelatihan AutoCAD dan pernah tahu apa itu CAD atau CAM, mungkin udah bisa yang ngebedainnya yang mana ya. Bisa. Oke, sebelum saya lempar ke materinya, saya akan memaparkan bentar. Untuk peraturannya itu yaitu bisa untuk raise hand dulu, kalau ada pertanyaan boleh disanggah. Nanti kalau di sesi tanya jawab mungkin bakal ada sih di akhir. Oke, saya lempar aja ya ke pematerinya ya. Oke, Bang Rizal dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC telah mengarahkan secara singkat ya, apa itu Master Camp. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Rizal, biasa dipanggil Rizal, dari Angkatan 2021 Teknik Mesin FT Untirta. Sebelumnya di sini ada yang pernah pakai Master Camp atau belum? Belum, Bang. Belum pernah, Bang. Belum pernah. Belum, Bang. Belum. Ada yang belum install juga, Bang. Belum. Mungkin dari SMK udah ada yang pernah tahu gimana Master Camp? Udah, Bang. Udah. Tapi Mastercam X5, Bang. Ya, oh ya kan kali ini gue bawain Master Camp 2021 ya. Nah sih secara garis besar nggak jauh beda, cuman tapi perbedaannya interface-nya aja, tampilannya. Ya, gue jelasin secara singkat lagi. Bentar. Nah, ini definisi singkat dari Master Camp yaitu perangkat lunak yang berhubungan komputer. Jadi Master Camp ini salah satu aplikasi bisa CAD atau CAM. CAD adalah Computer Aided Design dan CAM adalah Computer Aided Manufacturing. Bedanya CAD kan biasanya cuma untuk ngegambar ya. Kalau CAM outputnya dia bisa untuk ke program dari CNC tersebut. Nah, CAM itu adalah singkatan dari Computer Aided Manufacturing. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk menghubung antara CAD dengan manufacturing fisik. Manufacturing fisik di sini yaitu adalah mesin CNC lah secara umumnya. Gimana? Ada yang tanya nggak dari CAM itu apa? Mungkin beberapa masih asing ya. Taunya CAD. Nah, CAM ini adalah salah satu bagian dari tiga CA lah. Ada CAD, CAE, sama CAM. Gimana, ada yang bingung nggak? Apa itu CAM itu sendiri?
Teman-teman kalau ada yang bingung ditanya aja ya. Atau kalau nggak ada yang tahu dijawab aja ya. Jelas bang. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke aplikasi aja ya. Oke, kali ini gue menggunakan Mastercam 2021. Ini kalian kalau yang pernah pakai Mastercam versi sebelumnya ya secara tampilan emang beda, tapi prinsipnya sih sama masih. Dasar dari Mastercam itu sendiri ya sama seperti AutoCAD, dia menggunakan garis. Jadi bisa juga untuk gambarnya kita draw langsung dari Mastercam ataupun kita uploadnya dari SolidWorks ataupun AutoCAD. Nah, berhubung kali ini gua gambar dari Mastercam aja ya. Jadi di sini ada toolbarnya, ada home, wireframe, surface. Nah, untuk wireframe sendiri dia untuk line ataupun segala bentuk dalam bentuk garis ya. Kalau untuk surface dia untuk membentuk bentuk 3D. Solid juga sama. Nah, transform tuh bisa untuk membalik, translate untuk menggeser, mirror ya untuk membalikannya, untuk memutar, rotate. Nah, untuk jenis-jenis mesinnya bisa pilih di toolbar mesin. Ada mill to rise ya, atau enggak 3 aksis. Ini latnya bubut, wire-nya untuk wire cut. Atau disebut dengan electric discard mesin EDM. Oke, secara umum kita mulai dari untuk program CNC 2A ya, atau CNC bubut. Jadi kali ini kita menggunakan line untuk membentuk gambar tersebut. Untuk gambarnya gua ada bikin tadi mana ya? Nah, untuk gambar seperti ini ya. Kita akan membuat pion catur. Ini ada ukurannya. Nah, untuk kalau yang kalian menggunakan Mastercam X5 ataupun X9, X7, nah kan kalian kalau pertama masuk nggak ada garis tengahnya ya. Nah, untuk menunjukkan garis tengah, kalian pencet F9. Nah, kalau kalian pencet F9, dia bakal muncul garis tengah, garis sembunyi. Nah, untuk kalian membuat mesin CNC 2A untuk programnya ya, kalian mulai dari titik tengah ke kiri atau sumbu min. Contoh kali ini gua ngikutin garisnya ini, kalian buat garis horizontal. Nah, kalau di AutoCAD kan langsung memasukin ukurannya ya, ataupun SolidWorks kita pakai Smart Dimension. Nah, kalau sini untuk masukin dimensinya dari samping sini. Kan 45 tambah 25 berarti langsung di dulu. Berikutnya naik ke atas. Karena kita menggambar setengahnya, berarti setengah dari 32, yaitu 16. Ada bentar. Mau gua buka nggak, Bang?
Oke, lanjut. Tadi ada iklan sebentar ya. Nah, kan kita udah buat garis vertikal setinggi 16. Lanjut, samping, masukin 25. Bawah, 32 ke 28, berarti 2 mili. Lima. Dua. Nah, buat ke samping karena miring ya, kita pakai garis bantu aja biar mudah. 40 per 14. Sepuluh, 5. Nah, ini 7. Jadi tarik garis samping. Jadi kita langkah awalnya kita membuat garis bentuk kerjanya dulu ya, setengah lingkaran. Plus. Ini garis-garis ini bisa dihapus. Nah, tinggal di trim. Ini yang membentuk, saya tinggal dihapus saja video. Oke, kita udah membentuk setengah lingkaran dari ion catur ini. Nah, selanjutnya kita memilih jenis mesin yang akan kita gunakan. Dari sini ada yang ditanyakan atau enggak? Atau masih bingung cara bikin gambarnya? Prinsipnya sama kayak CAD lah, AutoCAD ataupun SolidWorks kalau yang pernah menggunakan. Bang, boleh bertanya, Bang? Boleh? Izin bertanya, Bang. Itu kenapa digambarnya cuma setengah benda kerjanya ya? Oke, kenapa cuma setengah? Karena untuk segala bentuk CAD lah, kayak master kayak apa kayak SolidWorks ataupun AutoCAD, kalau untuk membentuk silinder kita cukup menggambar setengahnya saja. Karena setengah bentuk kerjanya sudah mewakilkan bentuk keseluruhan dari benda kerja tersebut. Sudah cukup menggambarkan lah. Gimana? Oh, oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, tanya lagi nggak dari sini atau kita lanjut? Lanjut, Bang. Oke, boleh lanjut ya. Jadi kan kalian sudah membentuk pola dari benda tersebut ya. Nah, ini gua anggap ini area yang sekam. Area sini area yang sekam. Nah, untuk area kerjanya cukup dari sini. Karena material yang kita gunakan tuh diameternya 2 mili. Material kasarnya ya. Untuk dari aluminium bahannya. Bentar gua ambil contohnya.
Nah, benda kerja yang menggunakan contohnya ini ya. Nah, dia diameter bahannya 32 mili. Jadi ukuran di sini 32 mili karena ini area yang akan disekam. Jadi yang tidak kita proses lah. Kita proses dari bentuk dari sini sampai lingkaran ini. Nah, selanjutnya kalian pilih mesin yang digunakan. Ada mill, milling, bubut, dan wire cut atau router. Kita pakai bubut latte. Terus kita klik panahnya, terus klik default. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelum kalian milih tool yang digunakan, kalian setting dulu stock setup-nya. Di stock setup ini adalah material mentahnya atau bahan kasarnya. Nah, kan tadi kita input 32 mili kan bahan dari aluminium ini, silindernya ini. Nah, kita masukin 32. Untuk panjangnya, panjang dari sini sampai sini, asumsinya yaitu 70 mm. Mungkin 70. Nah, untuk saya juga pakai gini nih, make from to point. Jadi kita ambil dari sudut sini ke sini. Sama hasilnya. Coba, ini dari 25 contohnya. Biar kelihatan. Terus make from to point. Set. Nah, 32 sendiri kan. Nah, itu untuk cara cepatnya. Selanjutnya, ini oke aja. Dia bakal bentuk kotaknya. Nah, lalu kita pilih setting untuk sekamnya. Red scam. Klik properties. Masuk ke parameter. Nah, ini masukkan diameter benda kerjanya, yaitu 32 mm. Dan Z-nya kita anggap di sini. Nah, biar lebih, ini kan sekarang di sini ya posisinya. Di titik ini. Biar lebih mundur, berarti kita ubah contoh ke min 50. Nah, ini peringatan aja ya, buat kalau di CNC itu dia, untuk CNC 2A, sumbu Z selalu min ya. Nggak ada Z plus untuk pemakanan. Makanan tuh Z-nya selalu min. Di Z plus berarti dia pemakanan dari dalam sini keluar. Itu tapi menggunakan program incremental. Kalau untuk pemrograman absolut dia tetap Z-nya Z min. Gimana, ada yang belum tahu, ada yang belum tahu belum tentang incremental dan absolut? Sini ada angkatan 23 enggak? Saya bang kurang paham bang. Oke, ini buat jelasin ya, buat incremental dan absolut. Jadi incremental tuh dia titik startnya atau titik perpindahannya dia tuh selalu berubah-ubah. Jadi contoh, anggap sini titik 0 ya, yang gue titik ini. Nah, buat ke titik sini dia ke Z-8 dan Z-8 dan X8. Karena di sini R-nya R8. Nah, kalau incremental, di sini tuh titiknya jadi titik 0 untuk ke titik berikutnya. Jadi ke sini hasilnya X-4. Kenapa min 4? Karena 8 kali 2 kan 16. Maaf, ini Z-2. Kan R8 kali 2 kan diameternya 16. Ke diameter 20, berarti kan gapnya ada 16 ke 20, berarti 4 mili ya. 4 mili dibagi 2 atas bawah. Berarti garis ini tingginya 2 mili. Jadi X-2. X2. Kalau absolut, jadi kan tetap 0 di sini. Di sini terus. Jadi contohnya, ini Z-8. X8. X16. Untuk X kan dia di absolut tuh diameter. Jadi X16. Terus lanjut ke titik ini berarti X-nya 20. Lanjut ke titik ini ke X14. Z14. Nanti kita kalau buat kode XZ-nya kita lihat nanti.
di akhir. Jadi intinya untuk absolut itu titik nol tetap di titik nol yang kita setting di awal. Kalau untuk incremental, titik nolnya itu dia berpindah-pindah di titik terakhir dia pergerakan. Intinya seperti itu untuk absolut dan incremental. Gimana? Oke bang, terima kasih bang. Oke, lanjut. Ini kan setelah kita setting materialnya ya, ukuran material mentah dan sekamnya, dia bentuknya seperti ini. Belum bisa diklik. Jadi ini garis-garis putus-putusnya dia ada garis material kasarnya. Nah ini area kerja kita nih, yang garis biru. Nah selanjutnya kita pilih tool yang kita gunakan. Nah kalau gini kita pakai raw tool atau roughing, pemakaian kasar. Kita klik. Nah lalu kita pilih sandingnya. Kita pakai yang sand. Dari sini. Nah, ini ke titik ini. Jadi untuk chainnya itu kita pilih dari titik awal yang akan kita kerjakan sampai ke titik akhirnya. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita pilih tool yang kita gunakan. Contoh kita menggunakan tool seperti ini karena untuk pahat yang kita gunakan seperti ini pahatnya. Kelihatan nggak? Benar. Ini. Pahatnya ujungnya lancip. Kita pakai seperti ini yang mendekati dari bentuk pahat yang kita gunakan. Nah, di sini kita masukin feed rate-nya. Feed rate adalah kecepatan pemakanan dari mesin tersebut. Jadi kita masukin 0,2 mm, contohnya asumsi 0,2 mm per revolution. Nah, untuk spindle speed, coba ke RPM. Nah, untuk spindle speed kita seharusnya menghitung ya dari setting speed material tersebut. Tapi karena ini untuk pembelajaran kita pakai asumsi aja, contohnya 800 RPM, maksimal spindle speednya 1000. Nah, untuk spindle speed ini nanti kalian dapetin di mata kuliah proses manufaktur 1. Ada rumusnya CS kali 1000 per Pi kali D. Nah, itu untuk mencari RPM. Lanjut ke rock parameter. Nah, ini kita masukin depth of cut adalah depth of cut adalah kedalaman pemotongan. Kita masukin kedalaman pemotongannya 0,2 mm. Contoh, bisa juga 0,5. Tergantung dari material apa yang kita gunakan. Nah, kalau material semakin lunak, kita bisa sampai 1 mm. Tapi itu ya cukup kasar lah. Dan juga tergantung dari jenis pahat yang digunakan untuk kedalaman pemotongannya. Masukin 0,5 mm, minimum cutnya 0,1. Contohnya. Nah, ini ada stok yang tersisa di sumbu X, itu sumbu X ini ya diameter ya. Untuk set itu panjang, jadi kita sisakan 0,2 untuk finishing. Kenapa nggak kita langsung finish ke 0 aja? Karena kan berarti pemakanan kasar kan, roughing, pemakanan kasar. Jadi kalau kayak kita langsung ke 0, biasanya hasilnya kurang halus. Lanjut ke parameter. Nah, ini kita pilih bisa kalau gini dia langsung ngebentuk lengkungan ini. Tapi kita kan bikinnya lurus, kita pakai ini aja. Jadi dia nggak bakal bisa turun pahatnya. Oke. Oke lagi. Nah, dia bakal ngebentuk garis pemakanannya. Jadi garis kuning biru ini dia garis pemakanan dari garis pergerakan dari pahat tersebut ya. Ini bisa kita lihat pergerakannya.
udah mulai bentukan bentuk benda kerjanya. Nah, di sini juga bisa kita estimasikan berapa waktu prosesnya, yaitu 4 menit 43 detik. Jadi ini estimasi pemakanannya. Oke, kan bagian sini kita belum terbentuk ya. Nah, selanjutnya kita pilih kontur. Jadi pembentukan konturnya kan, karena ini bentuk V kita pilih ini. Sama seperti tadi kita pilih area kerjanya. Nah, kalau sudah, oke. Pilih toolnya lagi. Masukin single speed-nya. Nah, ini karena dia dalam, jadi pilih yang ini. Untuk langkatnya. Langsung 3. Biar nggak bentrok. Offsetnya jarak pemakanannya 0,5. Kenapa muncul kayak tadi? Karena dia kemiringan ini nggak sesuai sama kemiringan pahatnya. Nanti bisa di proses view-nya ini bisa kelihatan merah-merahnya. Kan? Nah, dia terbentuk seperti gambar yang di sini. Nah, udah mirip kan? Jadi, kenapa kita gambar setengahnya aja? Karena bentuk gambar setengah dari bentuk ini dah mewakilkan lingkaran tersebut. Yang penting kita gambarnya dari sumbu tengahnya. Gimana, tanya enggak? Dari sini. Ini gimana teman-teman? Apa udah ngerti semua? Kalau ada yang bingung, silakan ditanya aja ya. Oh iya, kalau ada yang bingung, kopnya di dalam gue lagi ngejelasin, nggak apa-apa, resetnya aja dulu. Nanti kalau itu gue persilakan untuk nanya. Mungkin kalau malu-malu bisa lewat chat aja ya. Nggak perlu on mic. Oke, ini kita lanjut aja ya. Kan tadi baru proses rogging ya, atau enggak roughing, atau enggak pemakaian kasar. Jadi benda kerja tadi kita masih sisa 0,2 karena tadi kan di parameter ini gua sisain stok lift-nya kan masih 0,2 kan di sumbu X dan Z. Nah, terakhir biar hasilnya bagus, kita lakukan finishing. Nah, di sini kan kalau gini kan buat pemakaian kasar ya, roughing. Finishing untuk finishing, drill untuk proses pengeboran. Nah, untuk face, kita facing. Facing itu pembuatan muka, itu di area depan sini. Contoh kalau kita buat benda kerja depannya rata gitu, kita akan lakukan facing. Nanti di menu kerja berikutnya bakal gue coba. Nah, untuk cut off itu dia untuk pemotongan. Jadi contohnya, ini gue udah ngelakuin gambar ini, ujungnya sini mau gue potong. Nah, berarti gue pakai pemotongan ini, perintah pemotongan. Untuk grooving itu dia untuk pembentukan alur.
Alur tuh contohnya kita mau bikin kotak sini. Nah kan alur kan bentuk alur, bentuk pahatnya juga berbeda. Pahat alur, dia bentuknya kotak. Itu untuk kulir. Nah ini kontur tadi, kontur rok yaitu untuk bukan miring gini, jadi yang masuk seperti ini nih. Nah ini ada channel, sini ada rope, finish, group sama pattern repeat ya. Nah untuk perintah di sini nih, untuk di mesin di CNC di lab kita nggak bisa karena dia outputnya G71, G72, G70. Nah untuk program tersebut di mesin kita nggak bisa. Biasa itu digunakan di mesin mereknya Fanuc ataupun GSK. Di lab kita pakainya pemrogrammnya Siemens. Kenapa gue pilihnya pakai General, nggak yang Sense? Jadi kan terakhir kita finishing, sama kita pilih garis makanannya dari ujung sini ke sini. Oke, gitunya. Nah untuk speednya biar halus kita naikin, contohnya 1000 ya. Untuk fitnya, kecepatan pemakanannya kita turunin biar lebih halus. Ini kita ubah ke RPM. Nah dia stroke to weight-nya juga dibikin 0. Nah biar ngebentuk masuk ke dalam sini ya. Nah kita pelangkatnya kita ubah ke sini. Dia bakal ngebentuk semuanya. Terus kita oke. Ini gua tarik. Nah dia garis pemakannya ini. Ya kita coba semua, kita pilih, kita cek di, kita verifikasi, kita verify. Mungkin kecepatan dikurangin dikit. Jadi perintah ini nih buat simulasi dari apa yang telah kita buat programnya, alur-alur pemakanannya. Nah, tahap ini adalah tahap finishing. Jadi dia cuma sekali jalan. Tadi yang kita sisakan 0,2 ya kita makan di program finishing ini. Ini dari sini udah jadi, tapi belum bisa gunakan di mesin. Nah, setelah membuat alur ini, kita ekspor G-code-nya. Kita klik semua, klik semua. Cek G1. Untuk formatnya sesuai dengan mesin yang digunakan. Nah, mesin yang di lab kita bisa menggunakan program .nc. Oke, terus kita pilih tempatnya di mana kita nyimpennya. Contoh buat taruh sini ya. Dia bakal keluar kode-kode yang kita gunakan, akan kita gunakan di mesin. Nah, untuk transfernya dari laptop ke mesin umumnya bukan flash disk ya. Jadi kode ini kita masukin ke flash disk, terus kita copy di mesin. Nah, kalau untuk pemrograman pakai mesin Fanuc ataupun GSK, untuk kepala program ini nggak perlu dihapus. Tapi berhubung di lab kita menggunakan mesin Siemens ya, dia bakal error kalau kita menggunakan ini. Jadi ini kita hapus saja. Kita hapus.
Nih, untuk kan G21 atau ada G0. G0 kan gerak cepat. Oh ya, tadi kan G21 kita hapus. Lanjutnya kita di G0. G0 tuh gerak cepat. Lalu untuk T adalah tool 12. 12. Dua angka di awal tuh yaitu angka untuk nomor tool yang di mesinnya. Contoh kita ubah ke 01. Nah, satunya di belakangnya itu nomor offset. Offset itu adalah titik settingan ujung pahatnya. Bisa disebut dengan offset. Ini sesuai dengan yang kita setting di mesin. Contoh 01 juga. Ini program format seperti ini biasa di mesin Fanuc. Kalau kita di lab kan pakainya Siemens ya. Siemens kita cukup T1 aja. T1 atau T3 atau T3. Ini G18, dia pemrogramannya metrik. Ini G54. Ini G90 dihapus di Siemens, dia nggak bisa baca. S800, jadi spindle speednya. Kecepatan putaran dari mesin tersebut S800. Jadi spindle kecepatannya 800 RPM. M03 berarti dia berputar searah jarum jam. Ini G0, G54 yaitu program offsetnya yang disimpan di mesin. Dia langsung bergerak ke titik X31 Z4, jadi dia masih di luar dunia kerja ya. Z4 berarti masih Z positif, dia belum gerak cepat. Ini G99 juga dihapus. Nah, seperti ini programnya. Nanti ada G28 biasanya. Nah, ini G28 P0 W0, dia kembali titik 0 mesin. Tapi ini untuk sama, ini dia untuk pemrograman Fanuc. Kalau di Siemens nggak bisa. Jadi dihapus saja, langsung ke M5. Sudah berhenti. Ini hapus saja. M30 program selesai. Nah, kalian kalau mau buat menghafal program-program sini, kalian bisa cari-cari ya di Google ya, apa aja arti-artinya. Hapus saja. Karena masih sama ya programnya. Jadi untuk mengedit ini bisa kalian lakukan di mesin CNC ataupun secara manual. Nah, kalau ini kalian udah simpan aja. Lanjut kita ke mesin. Jadi sampai sini dah kelar lah untuk master cam-nya itu sendiri. Gimana, yang tanya enggak dari sini? Ya teman-teman, ada yang mau ditanya apa enggak? Mungkin kalau teman-teman malu bisa lewat kolom chat aja. Nah, di sini ada simulator ya, CNC simulator sesuai sama CNC yang kita punya. Dia bisa buat main-main gitu contohnya. Ini dia, kita masukin contohnya genset 32 sesuai tadi, panjangnya 70 asumsinya. Ini kita setting dulu. Tapi kalau untuk ini tiap mesin beda-beda ya. Oke, yang tanyakan di sekolah.
Ini penginstalan apa nih? Mastercam-nya atau simulatornya? Oh, simulatornya. Nanti kalau simulator bakal gue kirim ya di Google Drive, nanti bakal di-share sama Ragil untuk link simulatornya. Untuk tutorial penginstalannya ada di notepad-nya, catatan penginstalannya, tutornya ada di dalam foldernya. Jadi gua setting buat di mesinnya ya. Nah, kalau untuk settingan ini dia di setiap mesin beda-beda karena interface-nya atau tampilannya berbeda-beda sesuai dengan mereknya. Ada Siemens, ada Fanuc, ada Haas, beda-beda kontrolernya, ada Mitsubishi. Oke, pokoknya nanti bisa lah gue bikin tutorial installnya. Baik bang, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu belum setting. Kita pulang kita pakai DNMG. Nah, di DNMG. Oke. Untuk tahap awal kita setting di titik nol di sumbu X-nya dulu. Ya. Itu X yang punya 32. Itu Z. Mungkin kalau Z menambah input
Ini kita udah setting sumbu Z-nya. Ini kita pilih modenya. Copy di sini. Ini kita di sini. Nomor input. Mau kita uji coba nanti aja ya. Nanti gua coba bikin videonya. Karena ini programnya nggak mau ke input. Ini berhubung kodenya error ya, nggak mau ke input. Nanti gua bakal buat videonya aja deh. Nah, jadi kita bisa disimulasinya sini aja untuk sementara. Dia bakal ngebentuk seperti ini. Nah, untuk cara lain ada juga kita bisa ini coba kita save. Ini gua coba bikinnya kerjakan dari SolidWorks ya. Seperti ini. Jadi selain kita gambar lewat Mastercam, bisa juga kita menggunakan aplikasi lain, misalnya SolidWorks. Yang gue udah coba bikin seperti ini. Nah, ini tinggal di open aja. Open, terus pilih tempat kita nyimpannya di mana. Nah, untuk biar muncul, kita pilih all file. Nah, dia bakal bentuk seperti ini. Bentukannya rata ya. Kita, kalau kayak punya kerjanya kasar, kita bisa geser ke transform. Jadi translate buat ngegeser. Jadi pilih objeknya, bisa geser. Nah, dia bakal geser 1 mili ke Z-min. Ini enggak juga bisa nol. Lanjut kita pilih mesinnya kan udah, dia otomatis kedetek untuk sensi 2A ya. Lanjut ke stroke setup sama kayak tadi. Videometernya.
sekamnya. Ini ada ukuran bentuk benda kerjanya dan posisi sekamnya. Jadi sama kita pilih kuning. Nah, dia bakal langsung detect garis-garisnya. Nggak kayak tadi kan kita perlu ngegambar manual kan. Nah kalau dari bentuk 3D, dari SolidWorks ataupun Inventor bisa langsung ke detect. Pilih garisnya. Nah ini bentuk pemakanannya seperti ini. Oke, toolnya. Ini kita asumsi aja ya. Ya ini belum kita ubah, di dalam pemakannya kita ubah ke 0,5 contohnya. Ini. Nah kan ini kan nggak kemakan ya. Nah bisa juga dari rock dia langsung kemakan bentuk cekungannya ini. Kita ubah ke sini. Dia bakal nabrak. Nah udah dicoba di verify. Nah kalau ada bentuk warna merah-merah seperti ini berarti dia nabrak ataupun ukurannya nggak sesuai. Jadi kita ubah di parameternya. Ubah ini kita ubah ke 4. Back end jadi sudut belakangnya sisanya. Sini. Ini kan sini. Ini bisa kayak gini karena sudutnya terlalu lansip ya, jadi nggak sesuai sama bentuk pahatnya. Jadi pahatnya seharusnya yang lebih lansip juga. Contoh dengan pahat yang seperti ini. Coba kita finishing.
Nah, kalian kalau main gambar jangan sampai ada warna merah-merah gini pas lagi buat program. Jadi kalau kayak tadi kan program sebelumnya kan kuning semua kan. Kalau pengen ada merah-merah gini berarti ada area yang kemakan nggak sesuai. Jadi kita harus setting-setting lagi buat aturnya. Masih ada nggak kesesuaian. Ngangkat terus ya. Coba kita untuk lain. Jadi gue udah bikin beberapa bentuk. Kita bentukin ya. Makanya bentuknya miring ya. Yang kita transform biar kalau kita rotate juga bisa. Jadi ini kita facing, coba kita buat program facing. Jadi kita terus sih setup ini. Lalu ini tadi ada groove kan. Nah, groove tuh di bagian sini nih. Oke, tinggal ini.
Nah, groove ini nih, ini adalah bentuk grooving, gumpalan alur. Tapi kalau ini harus sama bentuknya. Ini kan atur-atur untuk lebar lebar toolnya berapa, jarak stepnya berapa. Terus kalian juga bentuk toolnya. Nah, bisa juga kita lakukan proses ulir, pembuatan ulir. Pilih bentuk pahatnya. Ini kita langsung pilih bisa. Contohnya ini diameternya berapa. Bentar. Ini F10, berarti kita bikin M10. Nah, ini kita pilih start positionnya, end position. Kita coba. Nah, error. Nah, semua. Coba kita ulang. Wait, oke, nah, ini buat ulirnya kita langsung jarinya aja select from table. Jadi kalian pilih jenis ulir berapa. Contohnya M12 berarti diameter mayornya kan 12, M10 berarti diameter mayornya 10. Itu aja. Langsung otomatis contoh buat ubah ke M12. Nah, mayor dan minornya langsung ke baca di sini. Kita position dari titik awalnya, dan position titik akhirnya. Sama setting parameternya. Nah, dia langsung ke pembuatan ulir. Jadi kayak gitu, lanjut kita langsung ekspor kodenya ke G1 sama kayak tadi. Kita pilih lokasi nyimpannya di mana.
sulit jadi ketutup. Nah ini tadi kode yang udah kita coba tadi kan. Nah berhubung tadi kita menggunakan dua jenis tool, pasti di sini ada tool lain di tengah-tengah program sini. Nah akan dia langsung ada toolnya. Jadi buat program untuk pembuatan bulir itu dia pakai G76. Ini langsung X8,4 tadi diameter minornya kan. 8,64 ini. C17 dia ujung dari akhir dari panjang pemakanannya 17 min 17,5. F-nya 1,25. G28 dihapus untuk di program Siemens ya. Kalau di Fanuc nggak usah, dia malah lebih bagus. Dia langsung kembali ke titik nol mesin. Jadi, terus kita ubah, ini sesuaikan sama posisi tool yang kita gunakan. Jadi gimana? Ada yang tanya nggak dari pembuatan program ini? Gimana teman-teman? Ada yang dibingungin atau kelewat, lupa gimana? Ya mohon maaf ya kalau gue agak kurang begitu jelas. Ya jujur gue juga masih belajar juga ya tentang Mastercam ini, nggak ahli-ahli banget lah. Mungkin kalau kalian ada yang lebih ahli juga boleh kita sharing. Gimana teman-teman? Oh ya itu teman-teman sambil dengar bahas materinya, kalian bisa absen. Ada di kolom komentarnya. Nanti soal sertifnya bakal ada link Google Drive yang dijadikan satu, ada record YouTube dan segala macamnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sini kan masih sensi 2A ya. Kalau kayak mau belajar 3A juga boleh. Kalau 3A tinggal mesinnya kita ubah ke milling. Tapi bentuk benda kerjanya juga bentuk benda kerja 3A. Kalau 3A itu biasa umumnya kalau di dunia produksi ya, dia bisa produksi molding ataupun kayak blok mesin gitu. Kalau di dua aksis dia part-part mesin, contohnya kayak sambungan silang seperti tadi, terus membuat baut dan lain-lain. Jadi buat cara penggunaan benda kerjanya bisa dibuat di Mastercam itu sendiri ataupun di aplikasi luar, contohnya kayak SolidWorks ataupun Inventor. Oke, teman-teman yang udah absen jangan keluar dulu ya. Karena nanti ada sesi tanya jawabnya ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gua kembalikan ke moderator lagi ya. Oke, terima kasih Bang Rizal. Jadi itu ya, mungkin rangkaian dari pelatihan ini mungkin untuk mempersingkat waktu, pertanyaan dibatasin aja ya. Boleh raise hand, open cam lalu open mic, boleh juga lewat kolom chat. Ditunggu sampai 17.52. Bang, saya mau nanya bang. Eh, untuk instalasi Mastercam-nya kan dari yang tutorial abang itu secure bootnya dinonaktifkan ya bang di BIOS-nya. Nah, untuk penginstalasian kayak gitu aman nggak ya bang ya? Kalau yang dari gua coba ya, kan gua udah install di kedua device gua, masih aman sih. Tapi nggak tahu ya, kan di device gua masih Windows 10. Kalau Windows 11 belum pernah nyoba sih kalau di Windows 11. Tapi kalau yang paling mudah sih Mastercard X5 buat penginstalannya. Dia nggak perlu disable secure bootnya dulu. Oh, berarti kalau yang pakai X5 juga nggak apa-apa ya bang? Ya nggak apa-apa, cuma tapi ya dari tampilan udah cukup ketinggalan. Ya. Teman-teman diingatkan kembali ya, ada link absen di kolom komentar. Nanti sertifikatnya itu ada di link Google Drive yang akan digabungkan dengan record dari acara Zoom ini. Nah ini kan tampilan dari Mastercard X5 kan. Gua di laptop ini nggak gua install sih, jadi ini ada di laptop satunya di rumah. Ya kurang lebih sama lah untuk interface-nya. Bedanya kalau di X5 kan dia belum muncul garis kan. Nah ini chipset F9 dulu. Hmm. Nah dia muncul garis. Baru kita draw. Sama mesin type di sini dan toolpad-nya, control, drill, pocket. Oh, ini gue pakai drilling ya, sangat kan bubut. Sama lah kurang lebih ada wrapping, finishing, treat. Tapi kalau di mesin kita nggak bisa pakai ini ya, yang quick sama channel ini nggak bisa gitu. Nanti nggak kebaca programnya di mesin di sini. Teman-teman yang bingung boleh ditanya. Nah, kenapa gue milih 2021 ya? Karena tampilannya lebih enak gitu dilihatnya. Pemain kerjanya segala macam kan. Kalau yang tanya boleh, silakan tanyakan.
Karena waktu menunjukkan pukul 17.52 dan teman-teman nggak ada yang bertanya, mungkin kalau misalkan ada yang bingung atau apa bisa japri lewat kontak person saya ya. Dan diingatkan lagi untuk sertifikatnya nanti ada di Google Drive yang linknya akan menyusul dan di situ ada link record YouTube untuk acara ini. Oke, mungkin sekian acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan japri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.